kesepakatan 178 triliun rupiah. Dan salah satunya, bisa mengubah wajah militer Indonesia untuk 1 dekade ke depan. Inilah kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis yang sedang jadi sorotan. Jet Rafale, kapal selam Scorpene, hingga teknologi fregat ringan, semuanya masuk dalam daftar niat yang disepakati dua negara. Tapi apa dampaknya buat kekuatan TNI? Dan seberapa besar pengaruh Prancis dalam arah pertahanan Indonesia ke depan? Pada tanggal 28 Mei tahun 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta dalam kunjungan kenegaraan yang bersejarah. Bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan 27 nota kesepahaman, dan 16 diantaranya disaksikan langsung oleh mereka. Nilai total investasinya, 11 miliar dolar Amerika. Tapi di balik angka itu, ada satu sektor yang jadi fokus utama, pertahanan. Salah satu poin penting dari kerjasama ini adalah pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale. Jet generasi 4.5 asal Prancis ini sebelumnya sudah dipesan Indonesia sebanyak 42 unit, dan kini kerjasama terus dilanjutkan melalui letter of intent tambahan. Rafale dikenal sebagai jet multirole yang sangat fleksibel, bisa melakukan misi superioritas udara, serangan darat, hingga intersepsi jarak jauh. Dengan jangkauan operasional lebih dari 3.700 km dan avionik canggih, Rafale akan menggantikan F-5 Tiger dan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Nilai strategis Rafale bukan hanya pada teknologinya, tapi juga karena pembelian ini membuka jalan untuk transfer teknologi dan pelatihan pilot TNI AU di Prancis. Selain udara, sektor laut juga menjadi sorotan. Prancis melalui Naval Group menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam pengadaan kapal selam kelas Scorpene. Scorpene adalah kapal selam diesel elektrik yang dilengkapi Air Independent Propulsion (AIP), membuatnya bisa menyelam lebih lama tanpa muncul ke permukaan. Cocok untuk operasi siluman di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Kerjasama ini juga dirancang untuk melibatkan industri pertahanan dalam negeri, termasuk PT PAL Indonesia, sehingga kapal selam bisa dirakit secara lokal di Surabaya. Tak hanya kapal selam, kerjasama juga mencakup rencana akuisisi fregat ringan kelas Gowin. Kapal ini bisa digunakan untuk patroli, peperangan anti kapal permukaan, hingga pengawalan laut. Kapal-kapal ini nantinya akan memperkuat armada TNI AL dalam mengamankan perairan strategis Indonesia, dari Selat Malaka sampai Laut Natuna Utara. Penting untuk dicatat bahwa semua akuisisi ini bukan sekadar beli jadi. Prancis menawarkan skema offset, transfer teknologi, dan pelatihan teknisi Indonesia di sektor industri pertahanan. Artinya, bukan cuma senjata, tapi juga ilmu, teknologi, dan kemampuan produksi yang akan ditanamkan. Ini sejalan dengan visi pertahanan Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian industri alutsista nasional dalam jangka panjang. Namun, kerjasama ini juga punya implikasi strategis. Dengan mempererat hubungan pertahanan dengan Prancis, anggota NATO, Indonesia menyeimbangkan hubungan militernya yang selama ini kuat dengan AS dan juga menjalin kerjasama dengan Tiongkok dan Rusia. Hal ini menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung non-blok aktif, tapi juga realistis. Siapa yang bisa bantu penguatan TNI? Itulah mitra strategis. Kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis ini bukan hanya tentang alutsista, tapi tentang masa depan kekuatan militer nasional. Dengan Rafale di langit, Scorpene di laut, dan fregat canggih di garis depan, TNI tengah menuju era baru kekuatan yang lebih modern, presisi, dan siap menghadapi ancaman regional. Apakah ini langkah besar menuju kemandirian militer, atau justru ketergantungan baru pada negara produsen senjata? Waktu yang akan menjawab.